Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Nur Aziz selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran beserta rekan-rekan akuntansi 4A. Perkenalkan, nama saya Histi Dwi Wijayanti dari kelompok 11 manajemen pemasaran akuntansi 4A. Di sini saya sebagai moderator presentasi. Baik, sebelum menginjak ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu Dina Undra Tistiana, NIM 1903111054, Umi Hadayani, NIM 1903111059, Bramantio Wahyu Bimantoro, NIM 1903111062, Histi Dwi Wijayanti, NIM 1903111064. Baik, langsung saja kita menginjak ke materi. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan membahas mengenai riset pasar dan pemasarannya. Baik, materi yang pertama yaitu penelitian pemasaran. Penelitian pemasaran yaitu kegiatan perencanaan, pengumpulan, analisis, dan laporan sistematis dari data atau penemuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Informasi manajemen pemasaran mempunyai dua arah, yaitu yang pertama organisasi ke lingkungan, selanjutnya lingkungan ke organisasi. Nah, dalam kondisi pasar yang cepat berubah, yang pertama perusahaan harus selalu memperbarui pengetahuan. Yang kedua, selalu waspada dengan masuknya barang dan jasa baru dari pesaing. Cakupan yang luas di sini ada dua. Yang pertama yaitu pengembangan produk, yang kedua yaitu identifikasi pasar, mencari desain yang cocok untuk cakupan penjualan. Distribusi itu dapat memperkirakan tren selera konsumen. Mungkin itu penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bramantio Wahyu Bimantoro, NIM 1903101062 akan melanjutkan presentasi. Untuk materi selanjutnya adalah tujuan riset pasar. Ada 4 tujuan dasar dan riset pasar, yaitu yang pertama adalah menganalisis pasar. Riset analisis pasar membantu memperhitungkan potensi pasar untuk produk, jasa, atau usaha baru. Analisis pasar dapat memberikan informasi mengenai calon pelanggan, pasar potensial, lokasi usaha, dan pesaing. Nomor 2 adalah menganalisis tanggapan pasar terhadap suatu produk atau jasa. Analisis ini dimaksudkan untuk memperhitungkan potensi produk atau jasa di pasar. Pengkajian bisa dilakukan sebelum suatu produk diperkenalkan. Survei juga bisa dilakukan untuk meningkatkan pemasaran atau produk. Yang ketiga adalah menganalisis efektivitas iklan atau promosi dan perusahaan. Riset ini membantu pemilik perusahaan untuk menyeleksi media periklanan yang paling efektif dan paling cost efektif. Selanjutnya adalah menyusun strategi. Pengkajian perencanaan strategis melacak pertumbuhan atau kemerosotan pasar-pasar yang sudah ada dan membantu menemukan produk-produk atau jasa-jasa yang akan sukses dalam pasar tersebut. Riset perencanaan strategis biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah mapan. Untuk materi selanjutnya adalah desain penelitian pemasaran. Yang pertama adalah penelitian produk. Penelitian produk terdiri dari analisa biaya, analisa laba, elastisitas harga, analisis permintaan, dan penetapan harga. Berhubungan dengan desain produk, pengembangan produk yang sudah ada, peramalan tren dalam preferensi konsumen sesuai dengan gaya hidupnya atau penampilan produk, kualitas bahan baku. Yang kedua adalah penelitian penjualan, meliputi distribusi, studi kerja dalam distribusi dan studi ekspor dan kondisi negara lain, pengajuan secara menyeluruh terhadap aktivitas penjualan dan perusahaan yang biasanya dilakukan oleh outlet penjualan atau daerah penjualan. Yang ketiga adalah penelitian konsumen, meneliti maksud pembelian, kemasan produk, dan studi segmentasi. Penelitian tentang perilaku konsumen mempelajari pengaruh sosial, ekonomi, dan psikologi terhadap keputusan pembelian baik pada tingkat konsumen, distribusi perdagangan, maupun laporan industri. Yang keempat adalah penelitian promosi, meliputi berkenaan dengan pengujian dan pengevaluasian efektivitas berbagai metode yang digunakan dalam mempromosikan barang dan jasa perusahaan. Aktivitas eksibisi, PR, iklan konsumen dan perdagangan, tawaran promosi spesial. Media atau sarana, TV, koran, bioskop,
radio, majalah, poster, billboard, dan pameran. Selanjutnya adalah metode penelitian pemasaran. Yang pertama, exploratory design, yaitu bersangkutan dengan identifikasi masalah penelitian yang sesungguhnya dan mungkin formulasi hipotesis yang relevan untuk pengujian berikutnya. Didasarkan atas data yang sudah ditertibkan dapat memberikan pengetahuan yang cukup memadai untuk keputusan pemasaran yang harus diambil. Yang kedua adalah studi deskriptif, berakar pada pengetahuan tentang variabel-variabel pemasaran sehingga dapat menghasilkan informasi khusus. Contoh, performasi produk, pangsa pasar, strategi bersaing dan distribusi. Laporan bersifat deskriptif seperti permintaan pasar, profil konsumen, fenomena ekonomi dan industri, faktor-faktor lain yang merupakan ciri perilaku pasar secara umum, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga adalah studi kasual, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari perilaku pasar dan mengevaluasi hubungan dengan interaksinya. Analisis pasar dengan segmentasi pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Undra Tistiana, NIM 1903-10154. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana penelitian pemasaran. Rencana penelitian pemasaran di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sumber data. Sumber data dibagi menjadi data sekunder dan data primer. Yang kedua ada pendekatan riset. Pendekatan riset juga dibagi menjadi 1. Observasi, yaitu dengan cara mengamati pelaku dan keadaan yang relevan. Yang kedua ada kelompok terfokus, yaitu kumpulan dari 6-10 orang yang diundang untuk menghabiskan waktu beberapa jam dengan moderator, terlatih untuk membahas suatu produk, jasa, organisasi, atau satuan pemasaran lainnya. Para peserta dibayar untuk hadir. Pertemuannya diadakan dalam suasana menyenangkan, sehingga kesan informalitas peserta dapat memberikan pandangan, pendapat, kritik, dan saran terhadap permasalahan. Tetapi, peserta yang ikut adalah orang yang pernah mencoba produk atau jasa tersebut. Yang ketiga ada survei. Survei yaitu studi untuk mempelajari pengetahuan, keyakinan, preferensi, kepuasan masyarakat, dan lain-lain, serta untuk mengukur besarnya dalam populasi. Keempat yaitu ada eksperimen, yaitu kegiatan yang mengharuskan penyelesaian kelompok subjek yang sesuai, menghubungkan dengan mereka, dengan perlakuan, dan menguji apakah ada perbedaan tanggapan yang diamati signifikan secara statistik. Contohnya yaitu pesawat Garuda memperkenalkan layanan telepon pada saat penerbangan dengan asumsi jumlah penampung, daerah tujuan, waktu penerbangan yang sama. Garuda ingin melihat harga yang tepat untuk penumpang. Hari pertama yaitu Garuda tarifnya 20.000 per menit, hari kedua Garuda tarifnya 15.000 per menit, dan hari ketiga Garuda tarifnya 30.000 per menit. Kemudian diteliti apakah ada perbedaan yang signifikan antara perubahan tarif dengan perubahan penggunaan layanan telepon tersebut. Yang ketiga ada instrumen riset. Instrumen riset dibagi menjadi beberapa, yaitu ada kuesioner. Kuesioner di sini ada pertanyaan tertutup, yaitu daftar pertanyaan yang sudah ditentukan sebelumnya. Semua jawabannya yang mungkin dan responden memiliki jawaban yang telah disediakan. Dikotomi adalah bentuk pertanyaan dengan dua kemungkinan jawaban. Contohnya, pernahkah menggunakan deterjen Rinso? Pernah atau tidak pernah. Selanjutnya pilihan ganda atau multiple choice, yaitu bentuk pertanyaan dengan 3 atau lebih jawaban. Contoh 35 manajemen pemasaran, Insinyur Agustina Sinta MP. Beberapa kali Anda membeli deterjen dengan merek Rinso dalam 1 bulan? Jawabannya 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Ketiga ada skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk menunjukkan pendapat atas kesetujuan atau ketidaksetujuan responden yang diawali dengan pernyataan. Contohnya, memang harga Rinso lebih tinggi dibandingkan produk sabun cuci lainnya, tetapi dengan sedikit pemakaian, busa dan harumnya sudah terlihat dan sudah terasa, jadi lebih hemat pemakaiannya. Setuju, tidak setuju, atau ragu-ragu. Keempat yaitu ada perbandingan sematik, suatu skala yang menghubungkan dua kata saling berlawanan di mana responden memiliki sebuah titik yang menunjukkan pendapatannya. Contohnya, layanan Garuda
berpengalaman 10987654321, tidak berpengalaman cepat 109875431, tidak cepat. Skala kepentingan yaitu suatu skala yang menunjukkan tingkat kepentingan dari jumlah atribut. Contohnya, menurut Anda pelayanan makanan dalam penerbangan sangat penting. Penting, agak penting, tidak penting, atau tidak terlalu penting. Kelima, pertanyaan terbuka yaitu daftar pertanyaan yang kemungkinan responden untuk menjawab dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri. Artinya tidak struktur, asosiasi akan dengan penyelesaian kalimat, penyajian cerita, dan penyajian gambar. Keempat yaitu ada rencana pengambilan. Di sini rencana pengambilan ada unit pengambilan sampel, ada ukuran sampel, dan ada prosedur pengambilan sampel. Selanjutnya yaitu mengenai metode pengambilan contoh atau sampel. Pengambilan contoh atau sampling adalah suatu proses pemilihan satu bagian atau contoh yang representatif dari suatu populasi. Metode ini berperan agar penemuan hasil penelitian tersebut bisa digeneralisasikan terhadap populasi bila sampelnya dipilih dengan cara yang tepat, sehingga penelitian tersebut dapat dievaluasi secara objektif. Secara umum, metode pengambilan contoh yang diinginkan harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi yang diteliti. Kedua, prosedur sederhana sehingga mudah dilaksanakan. Ketiga, dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya tertentu. Keempat, merupakan penghematan dalam waktu, tenaga, dan biaya. Berapa banyak kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan besarnya sampel? Di sini ada 3 kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan besarnya sampel, yaitu pertama, tingkat keseragaman atau degree of homogeneity dari populasi. Makin seragam suatu populasi, semakin kecil contoh yang perlu diambil. Yang kedua yaitu tingkat presisi atau tingkat ketelitian. Yang ingin dicapai, makin tinggi tingkat presisi yang diinginkan, semakin besar sampel yang perlu diambil. Yang ketiga, sesuai dengan waktu, tenaga, dan biaya yang tersedia. Selanjutnya, bagaimana cara yang perlu digunakan untuk pengambilan contoh? Di sini ada 4 cara yang digunakan untuk pengambilan contoh. Pertama, ada pengambilan contoh acak sederhana atau simple random proses pemilihan contoh dari semua unit-unit contoh yang mana setiap contoh memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Contohnya yaitu kita akan mengadakan penelitian mengenai perilaku konsumsi buah-buahan pada petani buah. Populasinya adalah petani A, B, C, D, E, F, G. Cara pertama yaitu dengan undian atau nama-nama petani tersebut ditulis pada secari kertas dan dipilih secara acak. Yang kedua yaitu dengan cara tabel angka teracak, yaitu petani A nomor 1, petani B nomor 2 sampai petani G nomor 7. Kemudian dilihat pada textbook statistika. Yang kedua yaitu pengambilan contoh sistematis atau sistematik random sampling. Proses pemilihan contoh di mana hanya pertama saja yang dipilih secara acak, sedangkan contoh selanjutnya dipilih secara sistematif. Contohnya yaitu petani A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Unit contohnya yaitu ada 12 petani. Sampling yang harus dipilih adalah 4 petani. Tentukan contoh pertama secara acak yaitu petani B. Cari interval K dengan cara yaitu unit contoh itu ada 12 dibagi sampling yang harus dipilih adalah 4 petani. Dan hasilnya adalah 12 dibagi 4 itu sama dengan 3. Yang ketiga yaitu ada pengambilan contoh stratifikasi atau bertingkat. Model ini digunakan apabila populasi yang diambil mempunyai unit-unit contoh yang tidak seragam, sehingga harus dilakukan terlebih dahulu membedakan pelapisan atau strata yang lebih kurang seragam. Contohnya yaitu kita ingin menduga
tingkat pendapatan konsumen akan mempengaruhi pembelian apel. Karena tingkat pendapatan konsumen relatif tidak seragam, maka perlu distratifikasikan terlebih dahulu. Konsumen dengan pendapatan kurang dari 500.000 per bulan. Konsumen dengan pendapatan antara 500 sampai dengan 1 juta per bulan. Konsumen dengan pendapatan lebih dari 1 juta per bulan, kemudian dari strata 1, 2, dan 3 dipilih sampel dengan metode acak sederhana. Yang keempat yaitu pengambilan contoh kelompok atau cluster sampling, yaitu metode pemilihan contoh dari kelompok-kelompok atau cluster dengan jumlah unit-unit elementer yang lebih kecil. Setiap cluster atau kelompok merupakan bagian sub populasi yang bersama-sama membentuk populasi total, di mana tiap cluster terdiri dari unit-unit yang tidak seragam, menyerupai populasi sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai peralatan statistik yang dapat digunakan. Peralatan statistik yang dapat digunakan di sini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada regresi berganda. Yang kedua ada analisa diskriminan, yaitu sebuah teknik statistik untuk mengelompokkan objek atau orang menjadi 2 kategori atau lebih. Contohnya, seseorang distributor dapat menentukan variabel-variabel mana atau apa untuk membedakan lokasi toko yang berhasil dan tidak berhasil atau kurang berhasil. Yang ketiga yaitu analisa faktor, yaitu sebuah teknik statistik untuk menentukan dimensi dasar dari sekumpulan besar yang saling berhubungan. Yang keempat yaitu analisa cluster, yaitu sebuah teknik statistik untuk memisahkan objek-objek menjadi sejumlah tertentu kelompok yang bersifat saling bebas, sehingga kelompok-kelompok tersebut secara relatif homogen. Yang kelima yaitu analisa conjoint, sebuah teknik statistik di mana preferensi responden atas penawaran berbeda yang telah diurutkan kemudian disusun ulang untuk menentukan fungsi utilities orang tersebut. Dan yang terakhir yaitu penyusunan skala multidimensi. Contohnya, sebuah perusahaan komputer ingin melihat di mana mereknya ditempatkan dalam hubungan dengan merek-merek lain. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Handayani, NIM 1903101059. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu selanjutnya ada proses riset. Yang pertama, merumuskan masalah, mencari akar masalah, dan menentukan tujuan riset. Seorang peneliti ataupun pelaksana riset pemasaran internal perusahaan harus berhati-hati ketika menentukan tujuan riset. Terkait dengan masalah yang sedang dihadapi, seringkali tujuan ditentukan terlalu sempit ataupun bahkan terlalu lebar. Saat penentuan tujuan riset terlalu sempit, maka akan ada banyak data yang diperlukan tidak diambil pada saat collecting data. Dan sebaliknya, apabila tujuan riset terlalu lebar atau luas, maka akan ada banyak data yang tidak berguna diambil dalam riset. Hal tersebut akan berdampak pada pembocoran angsuran atau anggaran, karena setiap pengambilan data atau informasi akan memerlukan biaya operasional. Sebelum menentukan tujuan riset, hendaknya harus dipahami secara benar permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan melalui diskusi dengan pihak-pihak terkait. Yang kedua yaitu merancang rencana riset. Merancang rencana riset yang meliputi kegiatan yaitu yang pertama menentukan sumber data menggunakan data primer atau melalui survei, data sekunder atau melalui publikasi atau keduanya. Yang kedua yaitu menentukan pendekatan atau metode riset, yaitu riset observasi, riset perilaku, riset eksperimen. Yang ketiga yaitu menentukan instrumen riset. Instrumen riset bisa berupa yaitu kuesioner berupa pertanyaan terstruktur yang biasanya digunakan dalam riset survei kuantitatif. Peralatan kualitatif berupa pertanyaan yang tidak terstruktur untuk menggali opini konsumen guna memastikan persepsi mereka. Alat mekanis berupa peralatan dengan seperangkat teknologi untuk mengamati
perubahan emosi yang terlihat dari reaksi fisik, misalnya alat galvanometer untuk mengukur perhatian atau emosi konsumen yang timbul karena mengamati suatu iklan atau gambar tertentu. Yang keempat yaitu sampling plan, yaitu rencana penentuan sampel yang meliputi sampling unit. Siapa yang akan jadi responden penelitian? Yang kedua yaitu sampling size, jumlah responden yang akan disurvey, dan sampling method, yaitu cara mengakses responden untuk wawancara. Yang kelima yaitu metode mengontak responden atau objek penelitian, yaitu melalui dengan mengirim kuesioner, melakukan wawancara by phone, melakukan wawancara personal, dan wawancara online. Yaitu selanjutnya mengumpulkan informasi. Tahap mengumpulkan informasi ini biasanya paling mahal biayanya dan rawan terjadi error. Misalnya responden tidak di tempat sehingga harus dihubungi berkali-kali. Responden menolak diwawancara atau responden tidak menjawab secara jujur sehingga banyak kuesioner yang tidak dapat diolah dan harus diganti kuesioner responden lainnya. Yaitu selanjutnya mempresentasikan temuan. Temuan yang relevan perlu dipresentasikan pada manajer pemasaran sebagai dasar untuk membuat keputusan pemasaran. Yaitu selanjutnya membuat keputusan. Peneliti perlu mempertimbangkan hati-hati berbagai fakta yang terkumpul. Terkadang diperlukan bantuan marketing decision support supervision atau sistem pendukung keputusan pemasaran yang digunakan untuk mengkoordinasi data terkumpul, sistem peralatan dan teknik dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat keras untuk dapat menginterpretasikan informasi relevan, diperoleh dari lingkungan bisnis serta mengolahnya menjadi dasar untuk membuat aktivitas pemasaran. Slide selanjutnya yaitu mengukur produktivitas kegiatan pemasaran. Salah satu tugas utama dari riset pemasaran adalah menilai efisiensi dan efektivitas aktivitas pemasaran. Informasi tersebut diperlukan pemasar untuk mempertanggungjawabkan berbagai biaya pemasaran yang dikeluarkan. Indikator yang dapat digunakan antara lain yaitu marketing matrix. Marketing matrix merupakan seperangkat ukuran untuk menghitung, membandingkan, dan menginterpretasikan kinerja pemasaran. Marketing matrix mengukur kinerja internal dan eksternal perusahaan seperti pada tabel yang ada di makalah. Selanjutnya yaitu marketing mix modeling. Marketing mix modeling pengukuran kinerja pemasaran, artinya pemasar juga harus secara akurat menghitung setiap impact dan investasi pemasaran yang dikeluarkan perusahaan. Marketing mix modeling menganalisis data dari berbagai sumber seperti data retailer, pelanggan, biro iklan, media, event promosi, sehingga diketahui secara akurat hasil setiap efektivitas pemasaran yang dilakukan. Untuk memperdalam informasi bisa dilakukan analisis data menggunakan regresi, korelasi, cross-tabulasi, dan sebagainya. Dengan analisis akan bisa diketahui aktivitas apa saja yang impact-nya kurang bagus, sehingga bisa dilakukan shifting budget ke kegiatan yang hasilnya lebih bagus. Yang ketiga yaitu marketing dashboard. Kita mengendarai mobil dengan bantuan informasi yang terdapat pada dashboard. Renungkan sebuah pesawat yang tinggal landas di malam hari, terbang pada ketinggian 30.000 kaki dan satu-satunya penuntun bagi pilot adalah dashboard pesawat. Bisakah perjalanan perusahaan meraih tujuannya ditentukan semata-mata oleh informasi saat ini yang terdapat pada dashboardnya? Terdapat dua macam dashboard yang bisa dimanfaatkan, yaitu yang pertama, dashboard kinerja. Yang pertama yaitu dashboard kinerja pemasaran atau marketing performance dashboard yang melaporkan di mana posisi perusahaan saat ini dalam hubungannya dengan tujuan yang ingin diraih. Dashboard ini berisi data terkini tentang penjualan
pangsa pasar, biaya, harga, produk perusahaan, dan produk-produk pesaing. Tanda bahaya akan muncul pada kinerja yang tidak sesuai rencana sehingga manajer segera bisa melakukan kinerja tidak sesuai rencana sehingga manajer segera bisa melakukan analisis apa penyebab setiap kejadian yang kurang baik dari kinerja pemasaran. Yang kedua yaitu dashboard proses pemasaran atau marketing proses dashboard. Bisa melatih pemakai menjalankan proses pemasaran dengan cara paling baik. Dashboard ini akan menunjukkan proses yang baik agar bisa mencapai tujuan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.